Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia Priliani dari kelas MN19C Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas akuntansi manajemen tentang penjelasan balance scorecard. Pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tujuan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Premis utama dari pendekatan balance scorecard adalah bahwa metrik akuntansi keuangan yang secara tradisional diikuti perusahaan untuk memantau tujuan strategi mereka tidak cukup untuk menjaga perusahaan tetap pada jalurnya. Hasil keuangan menjelaskan apa yang telah terjadi di masa lalu, bukan kemana arah bisnis atau seharusnya. Fungsi balance scorecard. 1. Memberikan struktur pada strategi. Tidak seperti manajemen keuangan atau SDM, organisasi sering berbicara tentang kinerja dan strategi organisasi dalam berbagai cara. 2. Mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Rencana bisnis dirancang untuk menyampaikan rencana strategi dengan jelas. Ini adalah alat bantu visual yang baik dan sederhana yang digunakan untuk menyelaraskan setiap departemen atau divisi dengan tujuan mencapai tujuan bisnis tingkat tinggi. Yang ketiga ini untuk menyelaraskan departemen dan divisi. Jika diterapkan dengan benar, semua divisi dan departemen harus selaras dengan strategi yang sama dan balance scorecard memfasilitasi proses ini. Dengan struktur yang dibuat dalam balance scorecard, Anda dapat menghubungkan tujuan kritis Anda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, ini membantu karyawan Anda melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Menggunakan kerangka kerja organisasi berfokus pada strategi, balance scorecard memungkinkan individu untuk menyelaraskan tujuan mereka di seluruh organisasi. Yang kelima, itu membuat strategi Anda terus pada tracknya. Banyak organisasi membangun rencana strategi dan meletakkannya di rak. Tidak pernah ditinjau ulang. Pembuatan kerangka kerja balance scorecard didasarkan pada peninjauan strategi Anda secara teratur dan hanya dapat melakukan ini jika strategi Anda diatur. Selanjutnya, 4 perspektif dalam balance scorecard. Yang ke-1, perspektif keuangan. Bagi sebagian besar organisasi bisnis, keuntungan menjadi tujuan teratas. Oleh karena itu, perspektif paling atas adalah tujuan keuangan dan meraih keuntungan secara berkelanjutan. Pada dasarnya, tujuan utama apapun yang terkait dengan kesehatan kinerja keuangan perusahaan dapat dimasukkan dalam perspektif ini. Pendapatan dan laba adalah tujuan jelas yang dicantumkan sebagian besar organisasi dalam perspektif ini. Yang kedua, perspektif pelanggan. Contoh hal yang termasuk dalam perspektif pelanggan ini adalah seperti layanan dan kepuasan pelanggan, meningkatkan net promote score atau mengurangi lead time pusat panggilan misalnya. 2. Pangsa pasar, seperti pangsa pasar yang berkembang di segmen atau negara tertentu. Kesadaran merek misalnya itu meningkatkan interaksi di media sosial. Yang ketiga, perspektif proses internal. Contoh tujuan proses internal ini mungkin termasuk perbaikan proses, misalnya mempersingkat proses persetujuan internal. Yang kedua, optimalisasi kualitas seperti mengurangi limbah produksi. Yang ketiga, pemanfaatan kapasitas, yaitu menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Sementara perspektif ini adalah tentang sisi proses konkret dari berbagai hal. Perspektif terakhir ini mempertimbangkan pendorong kinerja yang lebih tidak terwujud karena mencakup spektrum yang lebih luas. Perspektif ini sering dipecah menjadi komponen-komponen. Yang terakhir yaitu proses pengembangan balance scorecard di suatu perusahaan melibatkan beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Tetapkan visi masa depan yang jelas, tentukan tujuan strategis, tentukan faktor penentu keberhasilan, pilih indikator untuk mengukur dan memantau kinerja, tetapkan tujuan, rencana, tindakan, dan inisiatif. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.